أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian-kajian yang insyaallah berfaedah, bermanfaat untuk kita di dunia ini sebagai penunjuk jalan, dan insyaallah juga akan sangat berfaedah untuk kita kelak di hari kiamat. Nah, kajian yang kita lanjutkan masih berkenaan dengan kitab Manhaj atau Minhaj Al-Firqatin Najiyah, yaitu tentang karakteristik metode atau manhaj golongan selamat. Kita perlu sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang meniti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka itu, untuk mengetahui karakteristik, ciri-ciri dari apa yang pernah Nabi dan para sahabat dahulu yakini, yang mereka amalkan, dan yang mereka sering kumandangkan dalam kegiatan dakwah mereka. Perlu untuk kita pahami, untuk kita ketahui. Sudah jelaskan beberapa syarat, beberapa ciri dan karakteristik daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Al-Firqatun Najiyah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pelajaran selanjutnya, yaitu Al-Firqatun Najiyah hum ahlul hadis alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqqi la yaduruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Al-Firqah, golongan An-Najiyah yang selamat itu, golongan yang selamat itu, hum, mereka itu adalah ahlul hadis, mereka adalah ahli hadis. Alladzina, yang qala, telah bersabda, yang telah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fihim, tentang mereka, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabadikan Firqatun Najiyah yang disebut dengan ahli hadis ini di dalam sebuah sabdanya, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Imam At-Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad, dari seorang sahabat yang bernama Sauban radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan la tazalu, senantiasa, maksudnya senantiasa ada ta'ifatun, sekelompok orang, min ummati, dari umat, dari umatku, yaitu umat Islam. Senantiasa akan ada sekelompok orang di antara umatku yang mereka itu zohirina, yang mereka itu zohir, jelas, nampak, kelihatan, tidak tersembunyi, tidak rahasia-rahasiaan. Mereka itu zohir secara ucapan, secara perbuatan, secara fisik. Di atas apa? Alal haqqi, di atas kebenaran. Mereka tidak sungkan-sungkan menampakkan kebenaran dari lahiriah mereka, dari penampilan fisiknya, dari perkataannya, dari perbuatannya, dari akidahnya. Mereka zahirina alal haq. Kemudian
la yadurru, tidak akan membahayakan, tidak menimpakan mudarat hum kepada mereka. Siapa yang tidak memberikan mudarat atau bahaya kepada mereka? Man, orang-orang yang khadalahum, orang-orang yang merendahkan, orang-orang yang menghina, orang-orang yang selalu mengintimidasi hum mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah, sampai datang perkara Allah, yaitu hari kiamat. Nah, ini hadis ini adalah hadis yang masyhur ya. Jadi arti lengkapnya adalah Rasul pernah mengatakan, senantiasa ada sekelompok orang di antara umatku yang mereka tanpa jelas, yang mereka memperlihatkan diri mereka di atas kebenaran, lalu orang-orang yang menentang, orang-orang yang mengejek, orang-orang yang menghina mereka tidak membahayakan mereka, tidak mempengaruhi ya apa yang mereka yakini dan apa yang mereka amalkan. Sampai kapan? Sampai datang urusan Allah, yaitu sampai datang hari kiamat. Nah, itu adalah merupakan janji Allah yang Allah akan berikan, yaitu mengenai adanya orang-orang yang senantiasa mereka tampak jelas di atas kebenaran. Nah, jadi di dalam bab ini ya, di sini sudah Rasul jelaskan bahwa yang namanya firqatun najiyah, yang namanya golongan selamat itu ya disebutkan oleh penyusun kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, bahwa yang namanya firqatun najiyah atau ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah ahlul hadis, mereka adalah ahli hadis. Kalau mungkin di masa-masa dulu, ahlul hadis itu adalah orang-orang yang memang ya senantiasa berkecimpung dalam masalah ilmu hadis. Mereka adalah orang yang menghimpun, ya orang yang mendengar langsung, orang yang ya katakanlah mengumpulkan hadis-hadis ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya yang kemudian mereka nanti menjadi para penghafal hadis. Kemudian ditambah lagi setelah masa-masa berlaku, mereka ahli hadis adalah orang-orang yang pakar dalam masalah ilmu, ya orang-orang yang mereka ahli dalam bidang ilmu, hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah hadis ya. Nah, adapun sekarang yang dikatakan ahlu hadis itu adalah orang-orang yang memang selalu menisbatkan amal-amal mereka itu, orang yang selalu mengkaitkan amal mereka itu tidak hanya kepada ayat Al-Quran, tetapi juga kepada hadis-hadis Nabi. Karena mereka tahu kalau hanya menjalankan ayat Quran itu akan menyebabkan ya amalan mereka itu tidak sempurna, bahkan boleh jadi menyimpang. Karena dalam pengamalan Al-Quran harus disertakan dengan pemahaman-pemahaman hadis ya. Jadi ada istilah ahlus sunnah, ada istilah ahlu hadis. Kalau ahlu sunnah itu bisa jadi ahlu hadis tergantung dari konteksnya, tetapi ahlu sunnah juga adalah orang-orang yang berada di atas sunnah Nabi SAW. Nah, lawan sunnah di sini adalah bid'ah. Nah, tapi kalau udah yang namanya ahlu hadis itu sudah tertentu, ada orang-orang yang selalu berada di atas hadis. Ya, ketika mereka berbicara, ketika mereka beriktikad, ketika mereka beramal, selalu menyandarkan semua itu kepada hadis-hadis Nabi. Orang-orang yang ketika belajar, ketika mereka beramal, ketika mereka berdakwah, selalu tidak melepaskan ya hadis-hadis Nabi dari diri mereka. Orang ini adalah orang-orang yang bukan sekedar mencintai Al-Quran, tetapi juga mencintai hadis. Mereka juga adalah orang-orang yang memuliakan, orang-orang yang menghormati, ya orang-orang yang ahli dalam masalah hadis, orang yang memang pakar dalam hadis. Ya, mereka juga adalah orang-orang yang senantiasa merujuk semua apa yang disebutkan sebagai sabda Rasulullah kepada hadis. Mereka mencek dulu kebenarannya, apakah ini benar-benar ya sabda Rasulullah, apakah ini benar-benar hadis Rasulullah, atau merupakan hadis-hadis hoax, hadis-hadis buatan, atau ada istilah hadis palsu, ya atau hadis yang dhaif, ya atau hadis-hadis yang tidak sebetulnya diucapkan oleh Rasulullah. Karena mereka tahu bahwa Rasulullah pernah mengatakan ya di dalam banyak riwayat, dan hadis ini adalah mutawatir, yang beliau pernah mengatakan, man qala alayya malam akul falyatabawa maq'adahu minan nar, atau man taqala alayya malam akul falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang berkata atas namaku, kata Rasulullah, yang tidak pernah aku katakan, sesuatu yang tidak pernah aku ucapkan, maka siapkanlah tempatnya itu di dalam neraka. Nah, jika tahu inilah makanya mereka tidak sembarangan berucap,
tidak sembarangan beramal, tidak sembarangan berdakwah, karena mereka harus betul-betul menyandarkan ucapannya, keyakinannya, amalnya betul-betul kepada sabda Rasulullah. Makanya hadis ini adalah sahih. Nah, itulah yang disebut dengan ahlul hadis. Ya, dan ini butuh ya penjelasan yang luas ya. Mungkin nanti dalam bab Taifah Mansurah akan lebih dijelaskan lagi ya supaya lebih matang lah ya, atau lebih lebih dijelaskan secara lebih luas. Nah, kemudian di dalam sebuah hadis yang tadi sudah sebutkan dalam riwayat Muslim, Imam Tirmizi, Abu Daud, Ahmad yang diriwayatkan dari oleh Sauban, Rasulullah sudah mengisyaratkan ada orang yang seperti itu. Ya, beliau pernah mengatakan, la tazalu, senantiasa ada. Jadi setiap kurun, setiap masa, setiap waktu akan ada orang-orang seperti ini. Tentu dengan perbedaan dari kualitasnya. Ya. Kalau zaman dulu para sahabat tabi'in adalah orang-orang yang memang mereka itu langsung belajar kepada orang yang mendengar langsung dari Rasulullah. Kemudian kepada tabi'in, atba'u tabi'in, terus sampai kepada ya para pengumpul hadis seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Ya sampai kepada masa kita sekarang ini. Tetapi sikap mereka tidak berubah, tidak sama, yaitu kecintaan mereka kepada hadis-hadis Nabi. Kebiasaan mereka selalu merujuk segala sesuatu ya dalam perkara agama itu selalu kepada hadis, bukan kepada kaul-kaul, perkataan-perkataan kiai-kiai, ustadz-ustadz, ulama-ulama saja. Karena mereka selalu menyandarkan semua amal mereka, semua keyakinan mereka itu kepada hadis-hadis Nabi. Itulah yang sama di antara yang sekarang dengan yang dulu. Karena mereka memahami ya ada sebuah perkataan yang mengatakan ya ilmu itu adalah apa-apa kalau Allahu wa Rasuluhu, adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma siwahuma falaysa bi'ilmin. Adapun kalau bersandarkan kepada selain keduanya, selain kepada Al-Quran dan Sunnah, selain kepada Al-Quran dan hadis, ya maka falaysa bi'ilmin, itu bukanlah ilmu ya. Karena orang-orang ahli hadis paham, orang-orang yang mencintai hadis, orang-orang yang selalu berpegang kepada hadis itu paham bahwa yang namanya ilmu itu adalah sesuatu yang selalu disandarkan kepada firman Allah yaitu Al-Quran dan kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah yaitu hadis. Adapun wa masiwahuma, adapun selain kepada keduanya itu ya, apalagi bersandarkan kepada seorang ustadz atau kiai yang tidak pernah menyampaikan hadis-hadis Nabi, hanyalah ucapan-ucapan dia saja, maka jelas falaisa bi ilmin, itu bukanlah ilmu. Tetapi sayangnya manusia, kaum muslimin sekarang, ya mereka sudah terdoktrin begitu, selalu percaya kepada ucapan kiai-kiainya tanpa mau mengecek dulu, tanpa mau melihat keabsahan daripada apa yang diucapkannya itu. Dan bahkan mereka selalu berdasarkan kepada ya perkataan ya, yang namanya guru tidak mungkin salah, yang namanya ustadz itu tidak mungkin salah. Ini adalah suatu perkataan yang keliru, yang menunjukkan kefanatikan dan ketaklidannya dia kepada seseorang. Ya, jadi jelas ya apa yang dikatakan Rasulullah itu terjadi. Ya, bahwa kata beliau, senantiasa ada sekelompok orang di antara umatku yang mereka zohir, yang selalu mereka menampakkan, yang mereka selalu memperlihatkan nyata jelas setiap ucapannya, setiap perbuatannya, setiap keyakinannya, bahkan penampilan fisiknya selalu alal haqqi, di atas kebenaran. Apa kebenaran di situ? Ya tentu landasan kebenaran itu adalah Al-Quran dan hadis. Ya, ketika dia berucap, mengatakan sesuatu, ada landasan kebenaran Al-Quran hadis. Ketika dia melakukan sesuatu, ada sandaran, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini berkenaan dengan masalah agama. Ya, begitu juga ketika dia melakukan perkataan atau doa ini, doa itu dan seterusnya, atau dia banyak melakukan ini, semuanya bersandarkan kepada kebenaran. Nah, ini adalah merupakan penjelasan Rasulullah yang Taifah ini, yang namanya kelompok ini selalu zohirina alal haq, yang selalu jelas nampak, tidak samar-samar, tidak gelap, ya selalu kelihatan di atas kebenaran. Tetapi di samping orang-orang seperti ini, ada orang-orang yang tidak sepakat, ada orang-orang yang tidak sesuai, karena mereka adalah orang-orang yang barangkali tidak mencintai kebenaran. Mereka ini adalah orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dikuasai oleh logika atau akalnya. Ya, kemudian mereka mengintimidasi, mereka mengolok-olok, mereka mengejek, mereka membuli, bahkan selalu menekan
ya orang-orang yang berada di atas kebenaran seperti zaman sekarang. Ya, kalau kita berada di atas kebenaran dan kita masih minoritas, maka orang-orang akan yang menentang, orang-orang yang berseberangan akan selalu ada, dan nanti ia akan memberikan tekanan, akan memberikan intimidasi. Tetapi Nabi mengatakan la yaduruhum, ya tidak akan memberikan mudarat, tidak akan memberikan bahaya, tidak akan memberikan pengaruh buruk hum kepada mereka. Man, orang-orang yang khazala, orang-orang yang merendahkan, ya orang-orang yang mengejek ya mereka. Jadi siapapun orang yang mengejek mereka, merendahkan mereka, membuli, mengintimidasi, ya karena mereka yakin di atas kebenaran, tidak berpengaruh. Dan itu terjadinya sampai datang urusan Allah, yaitu sampai datang hari kiamat. Ya, kan ada selalu begitu. Nah, tinggal kita, posisi kita ini mau yang zohirna alal haq, apakah berada di atas kebenaran, atau orang yang khodala, yang suka merendahkan, orang yang suka mengejek. Nah, seperti kita sebagai fitrah manusia, ya apalagi kita seorang muslim, kita bisa melihat sepak terjang ya orang-orang di sekitar kita. Kalau kita berada di atas suatu komunitas, di atas suatu organisasi, atau di atas suatu kelompok, nah kita bisa melihat kelompok kita ini salah atau benar dari sikap kita. Ya, yang kita perjuangkan itu apa? Islam atau bukan? Kalau Islam, sandarannya apa? Quran, hadis atau bukan? Kalau kita ini kemudian bersikap, ya katakanlah ya kasar, kalau kita bersikap tidak baik ya kepada kelompok Islam yang lain, hanya karena perbedaan paham yang masih di dalam koridor Islam, sebetulnya bukan masalah-masalah akidah, ya masalah-masalah furu'iyah saja. Nah, kita bisa lihat bahwa ya perbuatan kita kasar, perbuatan kita itu membubarkan, perbuatan kita itu ya katakan anarki kepada kelompok yang lain, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jangan mentang-mentang kita ini mayoritas, jangan mentang-mentang kita ini jumlahnya lebih banyak. Ya ingat, Allah tidak pernah tidur. Allah akan mencatat setiap apa yang kita lakukan. Ketika kita mengeluarkan kata-kata fitnah, ya ketika kita membuat berita palsu, ya bahkan ngarang-ngarang cerita tentang suatu golongan supaya golongan ini tertimpa bencana atau musibah, ingat Allah tidak pernah tidur. Maka Allah akan mencatat semua apa yang kita lakukan. Apalagi kalau kita bermain fisik di situ, kita anarkis, kita mencaci maki, bahkan kita menumpahkan darah, meneteskan darah orang. Hati-hati. Ya, apa yang kita lakukan nanti akan berbuah kepahitan di hari kiamat. Apa yang kita kerjakan nanti akan berbuah ya kegetiran nanti di hari kiamat. Ya, kalau sekarang barangkali kita fine-fine saja karena tidak dihukum oleh Allah secara langsung. Ya, tapi nanti di hari kiamat, maka berhati-hatilah. Jangan salah kita dalam langkah, jangan salah kita dalam berkomunitas, jangan salah kita ini dalam bergabung. Bergabunglah dengan orang-orang yang memang ahli dalam ilmu, kepada orang-orang yang berpegang betul-betul kepada Al-Quran dan kepada hadis-hadis Nabi, daripada kelak ketika Allah wafatkan kita dalam kondisi belum bertaubat kepada Allah. Nah, kelak kita akan mendapatkan balasan keburukan dari apa yang kita kerjakan. Ya, tetapi yang perlu kita pahami bahwa di sini ya taifah, ya kelompok ataupun golongan yang berada di atas kebenaran ini, ingat, itu tidak terpengaruh, ya tidak terkena mudarat, tidak terkena bahaya orang-orang yang merendahkan mereka. Nah, ini juga sebagaimana Allah sudah mengisyaratkan di dalam ayat Al-Quran. Jadi Allah pernah mengatakan di dalam Quran surat Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 105, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuha, wahai orang-orang yang amanu beriman, alaikum, wajib atas kalian, anfusakum, yaitu menjaga diri-diri kalian. Ya, jadi nggak usah pedulikan orang dulu, pedulikan diri sendiri. Apakah dengan ucapan, apakah dengan perbuatan, apakah dengan iktikad kita ini kita selamat nanti di hari kiamat? Kalau andai kata ada orang, biar begini ntar saya yang tanggung dosa, jangan, dia dusta. Karena untuk memikul dosanya saja dia nggak sanggup.
apalagi tambah memikul dosa kita. Jadi belajarlah kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Sebagaimana dalam suatu keadaan fitrah ya, andai kata terjadi suatu bencana, pada dasarnya pada saat bencana, kita yang penting adalah menyelamatkan diri kita sendiri dulu. Nah kalau kita sudah selamat, baru kita ingin menyelamatkan orang lain. Ya jangan sok menyelamatkan orang, menyelamatkan diri sendiri aja nggak bisa gitu. Ya jadi Allah mengatakan, alaikum, wajib atas kalian, anfusakum, untuk menjaga diri kalian. Nah ini kita ambil, la tidak akan ya duru, ya tidak akan membahayakan, tidak akan memberikan mudaratkum kepada kalian, man, orang-orang yang dolla, orang-orang yang sesat. Ya jadi orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang jalan, ya apakah itu orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrik, atau orang-orang muslim yang lebih condong kepada kekafiran, yaitu orang-orang munafik, orang-orang liberal, ya orang-orang yang nyempal dari Islam, apakah bikin Islam Nusantara atau apalagi aliran-aliran yang lain. Nah itu adalah orang-orang yang sesat. Nah orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakan, walaupun kita didoktrin misalnya, walaupun kita diancam misalnya, atau apa. Kalau memang ya kita ini beriman, tidak akan orang-orang yang sesat itu membahayakan. Syaratnya apabila ihtadaitum, apabila kalian telah mendapatkan hidayah. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan hidayah, orang-orang yang sesat tidak akan membahayakan kalian. Ya, ketika kita nonton videonya misalnya, atau ketika kita dengar ceramahnya misalnya, ya atau kita berada di komunitas itu, kalau kita dapat hidayah, kita tidak akan terkena bahaya. Ya atau kita di sidang misalnya, atau kita dipaksa untuk ya seperti mereka, tidak akan ya membahayakan, tidak akan mempengaruhi keyakinan kita. Ya, walaupun sebetulnya kalau secara syar'i kita wajib menjauhi ya kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang membahayakan akidah ya diri kita. Karena banyak sekarang begitu. Jadi kita perlu waspada, walaupun kita masih mentolerir karena mereka masih bahagian dari Islam, ya mereka masih sebagai seorang muslim, tetapi keislaman orang itu terkadang ya karena keawamannya, karena kejahilannya, ya kemudian mereka bersikap arogan, mereka bersikap anarkis, mereka bersikap ya mau menang sendiri, suka memaksakan keislaman ya mereka kepada orang lain. Nah kalau kita dalam berdakwah tidak boleh memaksakan. La ikraha fid, tidak ada paksaan, tidak ada pemaksaan dalam Islam. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin, apakah hendak engkau wahai Nabi hendak paksakan orang supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Kita hanya berdakwah, kita hanya menyampaikan, kita hanya memberitahu saja. Seperti kata Allah, wa ma'ala rasul illal balagul mubin, tidak ada kewajiban Rasul melainkan sebagai penyampai yang memberikan penerangan. Hanya menyampaikan saja. Ya, tidak boleh kita memaksa orang. Ya, nah, sebagaimana kita bertoleransi, kita memaklumi ya orang seperti itu, seharusnya mereka juga begitu. Saya ingat tidak demikian. Nah, tapi kita kembali di sini bahwa orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, orang-orang yang memang sudah berada di atas kebenaran, seharusnya ya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat itu, apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang suka mencela, suka menghina, suka mengintimidasi, suka membuli itu tidak akan membahayakan sedikit pun. Nah kalau seandainya ada kita kena imbas, kita masih terpengaruh, ya kita masih kena mudarat, berarti ya kita ini belum sepenuhnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah selalu keteguhan hati, mintalah selalu kekuatan ya keimanan kita itu bercokol dalam hati kita. Ya makanya Nabi selalu berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ya Allah yang suka membolak-balikan hati, teguhkan hatiku itu di atas ya agamamu. Dan banyak lagi dari dalil yang lain. Jadi itulah, jadi kita sebagai seorang ya muslim yang kita menganut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah atau sebagai firqatun najiyah, maka kita membiasakanlah ya di dalam diri kita kebenaran, ya selalu menghidupkan kebenaran, selalu belajar, beramal, berdakwah itu di atas kebenaran, yaitu kebenaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka kita biasakan
Ya, ketika belajar agama selalu berdasarkan, selalu berpondasikan, ya tidak hanya kepada Al-Quran tetapi juga hadis-hadis Nabi. Ya, seperti juga dulu sudah jelaskan, Nabi pernah bersabda, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitaballah wa sunnati, atau kitaballah wa sunnati nabihi. Ya, jadi aku telah meninggalkan kepada kalian, aku telah wariskan kepada kalian dua perkara yang jikalau kalian berpegang teguh kepada kedua perkara ini, kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku, ya, atau wa sunnati nabihi, dan sunnah nabinya Sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksudnya hadis-hadis. Wala yatafarraqa, dan kedua-duanya tidak boleh terpisah. Tidak boleh kita hanya Al-Quran saja, tidak boleh kita hanya hadis saja, atau bahkan meninggalkan kedua-duanya. Harus dalam belajar, di dalam beramal, dalam berdakwah, harus selalu menyatukan Al-Quran dan hadis. Ya, sampai kapan? Hatta yarida alaihil haud, sampai keduanya nanti datang ke hadapan saya di hari kiamat, yaitu di dalam telaga atau di sekitar telaga, itu telaga Al-Kautsar. Nah, di sini terkenal, sudah sering dibacakan. Ya, nah itu. Jadi belajarlah kita untuk selalu ya menyertakan ya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ya, karena tidak mungkin orang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, seseorang dikatakan sebagai firqatun najiyah, lalu kemudian ya meninggalkan hadis-hadis Nabi, menyepelekan hadis-hadis Nabi, tidak menyinggung sedikit pun hadis-hadis Nabi. Bagaimana mungkin? Ya, bahkan yang lebih parah lagi, ayat Quran enggak, hadis enggak, yang ada hanyalah cerita-cerita, hanyalah pengalaman ustadz-ustadznya dalam beragama, itu hanya ya cerita-cerita saja, mengajarkan ini, tapi tidak pernah ada rujukannya, tidak pernah ada landasannya. Sering kita jumpai orang-orang seperti itu yang menyampaikan ajaran-ajaran agama tetapi tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Kalau toh Al-Quran saja ketika menafsirkan ya ayat Quran, itu harus kembali kepada penafsiran yang sahih. Ya, tidak boleh pakai ro'yunya, tidak boleh ya dengan bahasa sekedar terjemahnya saja, karena akan terjadi kekeliruan kalau menafsirkan Al-Quran ya tetapi tidak memiliki alat ya yang memadai seperti bahasa Arab, ya kemudian ya pelajaran nasikh dan mansukh, ya kemudian dia tidak memahami asbabun nuzul, tidak memahami kaitan ayat dengan ayat, atau tidak memahami kaitan ayat dengan hadis. Ya bagaimana mungkin? Jadi ketika seseorang itu menafsirkan Al-Quran saja, katakan dia membawakan ayat Quran, lalu dia terjemahkan dengan terjemahan ya dengan bahasa dia, kemudian memahamkan kepada, itu aja bisa terjadi penyesatan. Begitu juga hadis Nabi. Tidak boleh orang membawakan hadis Nabi lalu dia memahami dan memahamkan kepada orang dengan bahasanya sendiri, dengan pemahamannya sendiri, karena boleh jadi itu berdasarkan kepada hawa nafsunya atau logika yang dia mainkan di situ. Ya, jadi harus selalu Quran hadis dengan pemahaman yang benar. Itu makanya sering saya katakan berdasarkan pemahaman kaum salafus soleh yang terdahulu, yaitu Nabi, para sahabat, tabi'in. Kenapa demikian? Karena Nabi pernah mengatakan, ya, kata Nabi, khairukum khairu ummati, ya, jadi sebaik-baik kalian, sebaik-baik umatku, atau dalam hadis yang lain, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah al-qarnul ladzi bu'istu fi, yaitu masa di mana aku diutus, masa itu, yaitu maksudnya masanya Rasulullah. Nah, sebaik-baik manusia itu adalah zamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya tentu para sahabat di situ, ya sebaik-baik kalian itu adalah masanya Nabi diutus, maksudnya para sahabat. Kemudian summal ladina yalunahum, kemudian orang-orang setelah itu, yaitu maksudnya tabi'in. Jadi orang yang tidak bertemu Nabi tetapi bertemu dengan sahabat, jadi murid-muridnya sahabat. Kemudian summal ladina yalunahum, kemudian orang-orang setelah itu, yaitu atba'ut tabi'in, orang yang tidak bertemu sahabat ya tetapi mereka bertemu dengan tabi'in, atau ini murid-muridnya tabi'in. Nah itulah masa yang terbaik. Sumayati, ya kemudian akan datang suatu masa la khaira fihim, di mana tidak ada kebaikan pada masa itu. Nah, jadi kalau kita ingin mengatakan bahwa kenapa kita harus selalu kembali kepada pemahaman kaum salaf terdahulu, yaitu Nabi dan para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, ya karena dia bilang sebaik-baik masa, sebaik-baik ya umatku, sebaik-baik manusia, yaitu pada masa tiga itu.
Ya, jadi ya wajar kalau kita selalu mengembalikan persoalan-persoalan agama itu kepada 3 masa tersebut. Ya, makanya kalau ingin memahami ayat sebab ayat turun, ya lihat apa yang dijelaskan oleh para sahabat. Kenapa ini ayat turun? Kenapa Nabi mengucapkan ini dalam hadis, yaitu asbabun nuzul dan asbabul hadis. Ya, itu penting. Ya, kita jangan mencepelekan begini supaya kita tahu. Ya, kenapa ayat ini turun, kenapa hadis ini terjadi. Nah, itulah kalau kita ingin termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Tidak hanya menceritakan ini, hanya menceritakan itu, menyuruh ini, menyuruh itu. Ya, barang siapa yang mengamalkan begini, dia akan masuk surga. Kalau ditanya dalilnya, nggak pernah menjelaskan. Barang siapa yang membaca sholawat ini, dia akan begini-begini. Tanya mana dalilnya, tidak pernah menunjukkan dalilnya. Seakan-akan agama itu bisa dibuat-buat oleh manusia. Seakan agama itu boleh, ya selain daripada Allah Rasul, berpartisipasi di dalamnya. Coba kalau seandainya dibiarkan, seandainya ini diabaikan, betapa hancurnya agama kita, sebagaimana telah hancurnya agama-agama terdahulu karena berperan sertanya para pendeta, para rahib di dalam menjelaskan agama mereka. Apakah kita akan seperti itu? Ya tidak, makanya Islam sudah jauh-jauh hari menjelaskan tentang larangan itu. Ya baik itu ya. Kemudian juga dijelaskan di sini, ya waqala syair, kita lanjutkan, dan berkata seorang penyair tentang al-hadis ya. Ahlul hadis hum ahlun nabi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Jadi ahlul hadis itu adalah mereka ahlun nabi, mereka adalah ahli nabi, mereka adalah keluarganya nabi. Jadi ahli hadis itu adalah mereka ahlun nabi, keluarganya nabi. Ya, jadi kalau mereka membaca hadis tentang karakteristiknya Rasulullah, ya tentang samailulnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana cara sholatnya Nabi, bagaimana cara berwudunya, bagaimana cara berakidahnya, bagaimana cara puasanya, bagaimana cara membayar zakatnya, bagaimana cara berhaji dan umrohnya. Nah, mereka adalah merupakan ahlun Nabi. Jadi orang yang paling mengerti, orang yang paling paham tentang Nabi, orang yang paling mengerti tentang maunya Nabi, nah itulah ahlul hadis. Kalau kita mengatakan bahwa kita ini adalah merupakan ya keluarga Nabi, tapi tidak tahu cara sholat Nabi, tidak tahu cara puasa Nabi, tidak tahu cara haji dan umrohnya Nabi, ya bagaimana mungkin keluarga Nabi tetapi tidak mengerti apa-apa tentang Nabi. Jangankan begitu, Nabi saja misalnya ditanya tentang sirahnya aja nggak tahu. Berapa istrinya, berapa putrinya, ya berapa anaknya, ya berapa tahun Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, tahun berapa Nabi hijrah ke Madinah, dan seterusnya, itu aja mereka nggak tahu. Ngaku sebagai umat Nabi, ngaku sebagai orang yang katanya cinta sama Nabi, mengeluh-elukan Nabi, tapi sirah nabawiyah tidak ngerti sama sekali. Ya, itu pengakuan yang dusta. Makanya kita belajar ya tentang sejarah Nabi, kita belajar hadis-hadis Nabi. Ya, makanya yang namanya ahlul hadis itu wajarlah kalau dikatakan oleh seorang penyair adalah ahlun nabi. Ya, karena mereka adalah orang yang paling mengerti tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa illam yashabu nafsahu, kalau toh mereka tidak pernah mempersahabati diri Nabi, ya karena beda waktu, beda kurun. Ya, seperti para ulama sekarang ini, para ulama hadis misalnya, ya mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi. Ya, kalau sekarang abad ke-14, sedangkan Nabi itu sudah 14 abad yang lalu, ya tidak pernahlah bertemu dengan Rasul, tidak pernah melihat Nabi. Ya, jadi kalau toh mereka tidak bisa mempersahabati, tidak bisa menemani, tidak bisa mengiringi ya kehidupan Nabi sehari-hari, karena ya keberadaan Nabi itu sudah tidak ada karena beliau sudah wafat, minimal ya anfasahu sahibu, kepada jiwa Nabilah, kepada ruhnya Nabi lah, maksudnya kepada spiritnya Nabi, ya mereka itu mempersahabati, mereka bisa mempersahabati cara makannya Nabi, cara minumnya Nabi, cara sholatnya Nabi, cara apapun ya, bahkan cara melangkahkan kaki, cara berpakaian Nabi, cara dan seterusnya. Nah, minimal kalau tidak mempersahabati Nabi secara fisik, tapi spirit jiwa Nabi itu mereka persahabati. Ya, orang yang paling ya mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW, itulah ahlu hadis.
Ya, dalam berpakaian saja mereka mencontoh Nabi. Dalam berpenampilan, ya mereka misalnya ya pasang jenggot misalnya. Kalau orang yang tidak punya jenggot lain, yang sudah pakai jenggot, mereka, oh Nabi dulu pakai jenggot. Nah, maka dia berusaha untuk ya memelihara jenggot itu. Bukan malah mencukurnya. Katanya ngaku ahlun Nabi. Ketika Nabi melakukan itu, dan bahkan dalam beberapa banyak riwayat Nabi sudah menyebutkan tentang keutamaan jenggot, dia malah mencukurnya. Dan bahkan yang lebih parah, mencela orang yang pakai jenggot. Ya, bahkan dibilang katanya jenggot itu bisa menurunkan otak manusia, karena makanya orang jenggot itu bodoh katanya. Nah, seperti itulah. Ya, karena memang kebenciannya kepada sunnah-sunnah Nabi, atau bahkan bukan hanya sekedar sunnah Nabi, tetapi dia benci kepada hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi itu tidak satu, banyak sekali tentang hal tersebut. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang sunnah-sunnah Nabi. Ya, jadi kalau bicara masalah ahlul hadis, ya kita pahamlah, kita mengertilah, ya bahwa ahlul hadis itu memang adalah orang-orang yang disebut dengan ahlul Nabi, keluarga Nabi, karena tahu betul bagaimana perilakunya Rasulullah. Dia baca hadis Bukhari, dia baca hadis Muslim, dia baca hadis Imam An-Nasai, Tirmidzi, Abu Dawud. Bahkan di antara mereka banyak yang menghafal. Ya, bahkan pelajaran pertama di sekolah SD-nya barangkali dia menghafal kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya. Itu hadis hafalan pertama barangkali. Dari kecil dibiasakan untuk mencinta Nabi, makanya menghafal hadis Arba'in ya An-Nawawiyah seperti itu. Ya, ketika beranjak mulai ini belajar kitab Bulughul Maram, belajar kitab Riyadhus Shalihin, dan banyak lagi kitab-kitab hadis yang lain yang menjadi santapan orang-orang yang dikatakan sebagai ahlu hadis. Maka wajar ketika dia dalam usia yang sudah cukup, dia hafal ratusan bahkan ribuan hadis. Dan bukan hanya sekedar hafal orang-orang begini, tetapi berusaha untuk beramal sesuai dengan apa yang Nabi ya pernah amalkan. Ya, baik itu dalam masalah penampilan, baik itu dalam masalah ibadah, baik itu dalam masalah berakhlak, baik itu dalam masalah berakidah dan yang lain-lainnya. Nah, itulah, itu yang disebut dengan sebagai ya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kita sudah begitu belum? Jangan ngaku ahlus sunnah wal jamaah kalau tidak mengerti hadis. Berapa banyak orang ngakunya ahlus sunnah wal jamaah, pembagian hadis saja dia tidak tahu. Semua hadis dianggap dari Nabi. Pada hadis itu menurut pembagian ulama itu ada hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu, dan ada beberapa yang lain. Belum lagi istilah hadis, kenapa ini palsu, kenapa ini dhaif misalnya. Ada hadis yang muttarib, ya ada hadis yang apalah, banyak lagi istilah-istilah dalam ilmu hadis. Nah, kita ngaku ahlussunnah wal jamaah tidak memahami dan tidak mengerti sama sekali, coba. Ya, bahkan semua ucapan ya, apalagi ya kita dengan ucapan bahasa Arab aja, oh ini hadis Nabi. Ya, kita harus betul-betul pelajari bahwa tidak semua lafal bahasa Arab itu hadis. Karena itu bisa aja dia cuma lafal saja. Dan bahkan kalau orang menyandarkan kepada Nabi pun kita harus hati-hati. Ini benar nggak Nabi katakan? Kalau nama kita saja dicatut oleh orang yang kita tidak pernah mengatakannya, tapi ya ada orang mengatakan katanya kata kita, padahal kita nggak pernah mengatakan, kita tidak akan suka kepada orang itu. Apalagi dengan itu kita dirugikan, kita akan menuntut orang itu. Berapa banyak pejabat-pejabat atau publik figur ya yang namanya dicatut misalnya, dan setelah diketahui siapa yang mencatut, dia maka akan memperkarakan orang tersebut ya ke meja hijau, ke pengadilan, ya melapor ke polisi untuk menangkap orang itu. Nah itu, jadi kita ini saja ada orang berdusta atas nama diri kita, atas nama seorang, ya itu saja tidak baik. Ya bisa dibawa ke ranah ya katakanlah hukum. Nah, kok kita tidak pernah berpikir bagaimana orang kalau berdusta atas nama Nabi? Nah, cobalah pikirkan begitu. Ya, jadi supaya kita memahami betul bahwa kalau kita ingin sebagai ahlus sunnah wal jamaah, cobalah buka hati kita, bukalah mata kita baik-baik untuk mempelajari hadis-hadis Nabi, supaya kita tidak selamanya dibodohi, untuk selamanya kita tidak ditipu oleh ya sebahagian orang yang suka memanfaatkan kebodohan kita, ya memanfaatkan keawaman kita untuk tujuan ya orang tersebut. Banyak orang-orang yang memanfaatkan orang-orang bodoh ya dengan atas nama agama, dengan atas nama organisasi keislaman, atas nama membela agama, padahal bukan agama yang dibela.
Padahal bukannya Islam yang ditinggikan, bukan. Tapi untuk keuntungan dunia di sini. Bahkan kadang-kadang ditunggangi oleh ya kelompok-kelompok tertentu, apakah kelompok liberal, apakah itu kelompok yang sesat seperti Syiah misalnya. Banyak organisasi-organisasi yang ditunggangi itu. Atau bahkan oleh orang-orang komunis yang tidak beragama, memanfaatkan ya organisasi agama, bahkan mereka membuat organisasi agama untuk membenturkan dengan umat Islam yang lain. Nah, kita terkadang ya sebagai umat Islam karena kurang melek terhadap agama, ya kurang paham masalah-masalah begituan, kita gampang terpancing sehingga kita suka ikut merusak kehormatan seorang muslim yang jelas keislamannya. Bahkan kita ikut-ikutan menumpahkan atau meneteskan darah seorang muslim yang lain ya gara-gara ikut-ikutan. Ya, maka bukalah hati kita, belajar Islam itu dengan benar, ya pelajari Al-Quran, pelajari hadis, belajarlah kepada orang-orang, ya ustadz-ustadz yang memang ya memahami Al-Quran dan hadis, yang berjiwa hanif, ya dimana ustadz-ustadz itu memang semata-mata berdakwah ya karena Allah, untuk memperjuangkan agama Allah, dan kalimat tutur katanya pun santun, ya tidak mudah terpancing emosi. Belajarlah dari mereka. Ya mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini ya berkenaan dengan masalah karakteristik ya atau ciri-ciri firqatun najiyah atau ahlus sunnah wal jamaah, menambah lagi pengetahuan kita ya supaya kita mulai belajar mencintai bukan hanya ayat-ayat Al-Quran tetapi juga hadis-hadis Nabi. Mulailah membuka lembaran-lembaran hadis, biasakan begitu sehingga menambah ilmu bagi kita ya, sehingga dengan itu kita tidak mudah dibodoh-bodohi atau tidak mudah disesatkan oleh orang yang mengatasnamakan agama pada tujuan dia adalah dunia, bukan membela agama tapi sebetulnya orang yang telah merusak agama. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini memberikan faedah ya untuk seluruh daripada kaum muslimin, dan mudah-mudahan juga menjadi tabungan amal kelak untuk kita di hari kiamat. Ya itu saja yang bisa disampaikan. Ya insya Allah kita masih akan berlanjut ya di dalam penjelasan yang lain tentang ciri-ciri atau karakteristik daripada ahlus sunnah wal jamaah atau firqatun najiyah insyaallah. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك